6 anggota Satuan Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan hingga menyebabkan tewasnya 2 mata elang atau debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan. 6 orang personil Yanma Mabes Polri yang ditetapkan tersangka antara lain Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, dan Bribda AM. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Para tersangka akan menjalani sidang etik profesi Polri pekan depan. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya pada Kamis malam puluhan kios pedagang dan sejumlah motor dibakar massa tak dikenal di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Aksi anarkis ini diduga kuat sebagai bentuk balas dendam rekan-rekan penagih utang yang marah usai 2 rekan mereka tewas dianiaya. Penganiayaan terhadap 2 orang penagih utang terjadi ketika 2 orang korban menghentikan seorang pengendara sepeda motor Kamis sore. Saat sepeda motor dihentikan, 6 orang polisi yang tengah melintas dengan sebuah mobil turun dan langsung mengeroyok kedua penagih utang. Setelah 2 orang terkapar, 6 personil Yanma Mabes Polri ini melarikan diri. 1 orang penagih utang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus terbalik di Jalan Gusti Ngurah Rai Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Mobil terbalik setelah menabrak trotoar dan warung serta 1 sepeda motor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil dan warung mengalami kerusakan parah. Diduga sopir kelelahan dan tertidur atau microsleep hingga hilang kendali menabrak trotoar, lalu 2 warung dan terguling. Saya tiba-tiba lah bangun udah jatuh. Oh, tertidur. Oh, ini dari arah mana mau kemana? Dari keluar tol dari Jawa, Pak. Oh, dari Jawa. Baru pulang. Iya. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Kamera pengawas di depan Masjid Jami Pangkal Pinang merekam detik-detik seorang kakek yang baru selesai sholat subuh dan sedang menyeberang di zebra cross tiba-tiba ditabrak mobil yang melaju kencang dari arah Jalan Mentok menuju pusat kota Pangkal Pinang. Akibat tabrakan itu, korban terpental hingga belasan meter. Kendati alami benturan keras, kakek bernama Yufron, 84 tahun ini masih sempat berdiri sebelum ditolong warga sekitar. Ironisnya, bukannya bertanggung jawab, pengemudi mobil yang menabrak langsung tancap gas melarikan diri. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit dengan luka di wajah, memar di beberapa bagian tubuh dan patah tulang. Kondisi korban mulai membaik, namun masih harus dirawat di Rumah Sakit Bakti Timah, Pangkal Pinang. Kami dari pihak keluarga ya dengan kejadian ini sangat terkejut kan. Ayah kami ditumbur oleh pelaku yang sampai saat ini belum menjenguk ayah saya kan. Kejadian itu setelah tumbur langsung dibiarkan macam begitu aja kan. Jadi kita berharap agar pelaku itu datang ke sini kan. Saat ini polisi masih memburu pengemudi mobil yang diimbau untuk segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sebuah kecelakaan terjadi di wilayah Desa Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur pada Jumat malam. 2 korban yang sedang bersepeda meninggal dunia setelah tertabrak sebuah truk yang melaju tak terkendali. Tak hanya pesepeda, sopir truk juga meninggal dunia dengan posisi masih di balik kemudi. Diketahui truk melaju dari arah utara ke selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, truk tiba-tiba oleng dan menabrak Basuki, warga Desa Boyolangu yang tengah naik sepeda hingga meninggal dunia. Truk yang terus melaju kemudian menabrak pesepeda lainnya di jarak sekitar 500 meter dari titik kecelakaan pertama.
Akibatnya, Supeno, warga desa Boyolangu, juga meninggal dunia. Truk baru berhenti setelah menabrak teras toko. Sementara sopir truk meninggal dunia diduga karena riwayat penyakit. Kita akan melakukan penyelidikan dari unit reskrim Polsek Boyolangu dan juga tugas kendaraan unit laka Polres Tulungagung. Untuk korban yang ditabrak? Untuk korban yang ditabrak ada 2, pengendara sepeda lancar, meninggal dunia semua. Jadi total yang meninggal ada 3. Kasus kecelakaan ini ditangani Polsek Boyolangu bersama unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik pembobolan 5 kotak infak di Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Karang Indah, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pelaku yang belum diketahui identitasnya ini berhasil menggasak uang infak hingga mencapai total kerugian hingga 5 juta rupiah. Dari rekaman terlihat pelaku masuk dengan cara melompati pagar samping kemudian berjalan perlahan menuju deretan kotak infak di teras masjid. Sebelumnya pelaku beberapa kali mondar-mandir memastikan situasi aman. Setelah merasa leluasa, ia mulai merusak satu persatu pengunci kotak infak. Tak hanya itu, pelaku juga sempat membelokkan arah CCTV dengan menggunakan sebatang kayu setelah menyadari keberadaan kamera pengawas. Kalinya lompat dari pagar sana sampai ke selatan. Lompat, terus pergi ke sini. Ngambil satu-satu gitu ya? Iya, satu-satu, mulai dari ini pertama. Sudah terekam, hampir ini selesai semua, mungkin sadar ada CCTV, udah dibengkokin ke sana CCTV-nya. Perawakan tinggi sekitar 170, memakai jaket hitam dan tidak terlihat karena posisi balik kanan. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Polres Tuban kini melakukan pendalaman untuk mengungkap pelaku pembobolan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pengungkapan ini melibatkan jaringan internasional Malaysia-Indonesia dengan barang bukti berupa cairan yang mengandung zat adiktif yang digunakan dalam rokok elektrik. Kasus ini bermula pada awal Desember 2025 saat tim Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Menindaklanjuti laporan ini, polisi menangkap tersangka utama Muhammad Rafi yang berperan sebagai pemilik bahan dan yang memproduksi vape narkotika tersebut. Pelaku ditangkap setelah mengambil paket dari seorang wanita yang datanya digunakan sebagai penerima. Dari hasil interogasi awal, Muhammad Rafi mengaku bekerja sama dengan seorang warga negara Indonesia yang menetap di Malaysia. Ibrahim mengirimkan bahan-bahan mentah yang menjanjikan upah Rp10.000 untuk setiap cartridge vape yang berhasil diproduksi Rafi. Polisi menyita berbagai barang bukti yang diperkirakan nominalnya mencapai Rp17,1 miliar. Berhasil mengamankan 1 orang tersangka narkotika golongan 2 di Kota Medan, Sumatera Utara, beserta barang bukti paket berisikan cairan yang diduga mengandung etomiden. Kemudian kami melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan menemukan barang bukti berupa peralatan pendukung pembuatan liquid yang mengandung etomiden. Berdasarkan keterangan tersangka, barang bukti berasal dari Malaysia. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Jadi itu tidak bisa